mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Sang penulis puisi legendaris yang begitu mengurai emosi ini telah berpulang ke pangkuan ilahi. Sapardi Djoko Damono, sastrawan, sang guru bangsa itu, mengembuskan nafas terakhir di rumah sakit kawasan BSD Tangerang hari Minggu kemarin sekitar pukul 9 pagi akibat sakit di usia senja. Bersama duka yang pekat, keluarga hingga kerabat memberi penghormatan terakhir untuk sang legenda di rumah duka di kawasan Ciputat sebelum diantar ke Taman Pemakaman Giritama Giri Toncong, Bogor. Kami hanya bisa bilang komplikasi ya, jadi bercampuran berbagai macam kegagalan organ dan juga barangkali juga usia tua. Dan mungkin rekan-rekan pers selama paling tidak 2 tahun belakangan ini sering dengar ada berita Pak Sapardi dirawat di rumah sakit untuk transfusi darah. Barangkali dalam perjalanan selama 2 tahun dan juga kesibukan Bapak untuk tidak bisa menolak permintaan hadir bicara di sana, bicara di sini, keinginan Bapak yang terus terjaga untuk bisa mengawal dunia sastra dan budaya Indonesia, ya ditambah usia ya tentu saja, jadi dengan semangat yang masih tetap baik. Tapi kesehatannya makin lama makin turun. Meninggal di usia 80 tahun adalah anugerah. Sepanjang hidup, pria yang lekat dengan topi pet itu membaktikan diri di dunia sastra tanah air. Lewat-lewat goresan tangannya, terangkai syair nan indah yang begitu menggetarkan kalbu ketika digubah menjadi sebuah nyanyian. Puisi Hujan Bulan Juni tak hanya dinyanyikan, namun dijadikan film layar lebar yang diperankan Adipati Dolken. Pun sebelum diangkat ke layar lebar, Sapardi telah menulis novel berjudul Hujan Bulan Juni. Dan inilah nyanyian merdu Hujan Bulan Juni hingga suara Adipati ketika membacakan puisi Hujan Bulan Juni. Ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Reda dan saya masing-masing tetap menjalankan pesan Bapak untuk selalu menghidupkan sastra terutama di kalangan generasi muda melalui jalan kami dan yang sudah sangat dicintai oleh Bapak selama ini, yaitu musikalisasi puisi bersama juga teman kami Umar Muslim, yang diantaranya mengubah lagu Hujan Bulan Juni yang kalian semua kenal, dan ada juga almarhum Ari Malibu ya yang menjadi duet teman saya Reda selama bertahun-tahun, dan kami di usia yang sudah semuanya lewat 50 ini tetap menjalankan permintaan Bapak untuk tidak berhenti menyanyi sampai beliau meninggal. Sapardi berbicara tentang cinta dengan cara yang sederhana, sebuah ungkapan cinta yang tulus serta polos. Kesederhanaan kata-kata namun memiliki daya luar biasa ini sampai membuat Najwa Shihab terbawa perasaan. Meski begitu, Sapardi tetaplah sosok sederhana yang hanya ingin berkarya serta menumpahkan segala isi hati lewat guratan syairnya. Pak Sapardi, yang sangat banyak diingat orang sampai sekarang dijadikan lagu, dijadikan kalimat di undangan pernikahan,
dijadikan kado atau cara merayu orang, itu 2 puisi. Aku ingin dan Hujan di Bulan Juni. Saya ingin tahu proses ketika menciptakan itu sekali jadi atau diulang-ulang? Kok cara merayu orang itu loh? Soalnya saya pernah dirayu dengan kalimat itu, Pak Sapardi. Alah, ya jangan percaya. Jangan percaya. Dan berhasil. Jangan percaya. Agak nyesel sekarang. Silakan, Pak. Jangan percaya mulut Sapardi. Memang 2 saja itu saya tulis, antara lain yang istimewa itu sekali jadi nggak tahu kenapa. Kemudian dimuat di sebuah koran suara pembaruan apa gitu tahun 69 itu saya temukan di Jogja, saya pulang dari Jogja, hujan-hujan gitu, kebetulan hujan-hujan, dan di situ ada 3 saja hujan bulan Juni itu sama itu. Nah, seandainya saja itu terjadi itu dan tidak dijadikan lagu dan tidak dinyanyikan Reda, Anda tidak akan mengenal. Siapa akan membaca puisi yang kecil seperti itu di sudut sebuah koran? Sapardi tak menyerah pada usia. Saat raga telah renta, saat keriput membalur kulit, Sapardi tetap berkarya. Dengan suara yang gemetar, ia tetap tampil membacakan puisi. Betapa luar biasa semangat sang legenda untuk berkarya hingga akhir hayat. Marsina tidak ingin menyulut api, ia hanya memutar jarum arloji agar sesuai dengan matahari. Ia tahu hakikat waktu, kata siapa, dan harus dikembalikan ke asalnya. Ketika raganya telah berbaring dalam keabadian, karya Sapardi tetap hidup. Pada simpul inilah, musisi Dewa Bujana mengenang sang maestro, namun terselip sepenggal sesal lantaran batal mempersembahkan sebuah karya untuk menghormati Sapardi bulan Maret lalu. Ya, saya ikut karya beliau yang ditunggu Dogot itu. Harusnya saya tampil sama Topati untuk jadi musiknya, terus Mas Slamet Praharjo, Nano Rianterno membawakan karya itu, dan akhirnya saya kontak-kontakkan sama Pak Sapardi. Dia bilang makasih dilibatkan, wah dia seneng banget gitu. Tapi nggak kejadian karena kan 20 Maret udah kena situasi pandemi ini, akhirnya nggak berlanjut. Saya pikir bakal kejadian nanti, ternyata waktu rapat terakhir yang sama Mas Slamet Praharjo sama Rianterno, Nano, Mas Slamet udah bilang sih waktu Maret itu sebelum tahun 20, jangan-jangan ini Mas Joko, kata dia, pamit gitu dong. Kami mewakili dari keluarga cuma bisa menyampaikan terima kasih atas perhatian dari kalangan sastra Indonesia, khususnya fans Sapardi Djoko Damono atas perhatiannya selama ini untuk Bapak. Kita bisa dapatkan doa dari seluruh penggemar sastra dan budaya Indonesia pada hari ini untuk bisa melepas Bapak dengan bahagia. Ya, tentunya ini menjadi kehilangan buat kita seluruh warga Indonesia. Dan mengutip dari salah satu karya beliau yang berjudul Pada Suatu Hari Nanti, tentunya menjadi doa kita bersama, semoga semakin banyak lagi sastrawan-sastrawan hebat Indonesia dan semakin banyak lagi orang-orang yang membudayakan membaca lewat karya beliau. Amin ya, dan karya yang sangat luar biasa juga pernah kita ketahui bersama, Hujan di Bulan Juni ini juga sempat diterjemahkan ke dalam 4 bahasa, bukan hanya bahasa Indonesia saja, tapi juga bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, sampai dengan bahasa Arab. Dan seperti yang warga negara sudah sampaikan, kami berharap semoga lahir kembali sastrawan-sastrawan Indonesia dengan tulisan yang berkualitas, bukan sekedar netizen yang julid dengan pedas ya. Dan kami segenap keluarga besar Insya Trans TV mengucapkan turut berbelasungkawa dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga kesabaran dan almarhum husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya kita ada kabar dari Nikta Gina yang ini sangat mengagetkan sih, karena biasanya tagihan listriknya itu nggak gitu mahal ya. Tagihan air, Mbak? Tagihan air, maaf. Ya. Tagihan air itu nggak gitu mahal, tapi ini mencapai 26 juta katanya. Mohon maaf, dia punya usaha laundry gitu ya. Kok 26 juta Mahal tagihannya? banget, kan? Luar biasa loh. Termasuk ngomongin soal rumah, pemirsa, kita juga akan melihat ini informasi dari Gigi dan Bella, tapi nggak pakai Hadid, alias
Tias Nagita dan juga Laudia Cynthia Bella. Yang kabarnya Raffi Ahmad dan juga Kiki ini sudah setuju untuk membeli rumah yang dijual oleh Laudia Cynthia Bella. Wow, beli rumah lagi? Kita akan lihat sesaat lagi, tetap bersama kami. Tentunya hanya di Insert Pagi.